Greetings, saya Helen Janet Mahakena dengan NIM 24400515080 dari kelas LA41. Dalam pengerjaan final exam ini, saya telah mengumpulkan identifikasi bahaya dan risiko dalam lingkungan kerja. Bahaya atau hazard dapat disebabkan oleh hampir semua aktivitas manusia dan dapat terjadi di mana saya. Sebagian besar di tempat kerja, kegiatan pekerjaan konstruksi di setiap industri maupun laboratorium universitas yang membawa bahaya serta berisiko tinggi. Beberapa faktor yang sering menimbulkan bahaya seperti kecerobohan, prosedur yang tidak jelas, atau kurangnya pengawasan. Terjadinya hazard sering disebut sebagai kecelakaan atau risiko yang ditimbulkan oleh manusia selain dari risiko kecil serta risiko kematian yang berbahaya. Selain itu juga perusahaan dapat meminta biaya yang tinggi dari kecelakaan tersebut sehingga konsekuensi negatif pada akhirnya diberikan kepada keuntungan perusahaan. Agar berhasil, arena operasi harus aman, beralasan, dan berkelanjutan dalam kinerjanya. Dalam mengulangi dan mengelola risiko berdasarkan peraturan dan aturan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 atau Occupational Safety and Healthy OSH. Berbagai tahapan kegiatan terdiri dari prosedur penyelesaian risiko. Beberapa pendekatan umum melalui hazard identification, risk assessment and risk control atau identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Dengan menganalisis bahaya yang ada, menilai risiko, mengakomodasi perkiraan kontrol, dan mengevaluasi efek sampingnya. Identifikasi bahaya itu merupakan prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya bahaya di tempat kerja yang menyusun penilaian risiko sebagai hal penting pertama. Beberapa jenis bahaya adalah bahaya biologis, fisika, kimia, psikososial, ergonomis yang dapat disebabkan oleh pekerja. Selanjutnya, penilaian risiko merupakan skema untuk menilai tingkat risiko dari bahaya yang teridentifikasi. Hasil kemungkinan dan tingkat keparahan risiko yang dinilai akan dilengkapi dengan spreadsheet untuk mengatur setiap tingkat risiko dengan mengurutkan bahaya yang diidentifikasi. Selanjutnya, pengontrolan risiko biasanya digunakan dalam menentukan risiko untuk membangun urutan perhatian utama dengan jenis tindakan yang digunakan dalam hierarki kontrol ANSI Z10. Yang pertama, dengan cara yang paling efektif yaitu dengan mengelola risiko dengan cara mengeliminasi kemungkinan bahaya. Kedua, dengan mengembalikan proses bahan atau peralatan yang berbahaya dengan menggantinya atau substitusi dengan yang lebih tidak berbahaya. Selanjutnya, dengan menyesuaikan peralatan mesin atau tempat kerja untuk meningkatkan tempat kerja yang lebih aman dalam pengendalian teknik. Selanjutnya, untuk mengamankan pekerja dengan kontrol administratif dari penerapan SOP dan jam kerja atau pelatihan dan lain-lainnya. Terakhir, oleh jalur paling efektif yaitu untuk mengurangi dan mengelola hasil bahaya adalah melalui alat pelindung diri atau APD atau Personal Protective Equipment yang termasuk seperti kacamata pengaman, helm, sarung tangan, masker, penutup telinga, sepatu keselamatan, dan baju kerja. Studi kasus pertama diambil dari PT Prisima Persero. Bergerak di bidang manufaktur tekstil, perusahaan ini mengelola bahan baku benang kerucut yang menjadi kain abu-abu atau belacu melalui proses menenun. Sebagai industri yang berintegrasi dengan fasilitas pabrik seperti lantai produksi, mesin peralatan, dan gudang, berpotensi membawa risiko bahaya berupa kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Observasi penelitian yang dilakukan, mulai dari proses produksi. Proses pembuatan kain abu-abu adalah kegiatan menenun dan memintal. Identifikasi potensi bahaya melalui observasi langsung dan hasil wawancara dengan 2 supervisor departemen dan 3 operator mesin. Pengalaman kecelakaan melalui wawancara dengan kepala departemen finishing abu-abu,
di mana hampir semua karyawan pernah mengalami luka ringan seperti tergores, atau seorang operator mesin inspecting repair mengalami patah tulang karena kesalahan prosedur saat memasang roll kain pada mesin inspecting repair. Atau juga ada pada operator lipat yang kukunya patah, bahkan salah satu jarinya harus diamputasi akibat kesalahan prosedur saat mengoperasikan mesin. Hasil dari penelitian. Peralatan atau kegiatan yang ada telah dikumpulkan seperti memeriksa perbaikan mesin lipat finishing abu-abu, di mana lokasinya terdapat di kantor departemen, lorong, maupun tempat penyimpanan sementara. Metode atau pendekatan yang dilakukan menggunakan HIRA atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Orang yang terpengaruh adalah karyawan dan staf produksi pabrik. Setelah itu, mengidentifikasi kemungkinan hazard, kemudian mengambil penilaian risiko, di mana bahaya tertinggi adalah bahaya kebisingan, bahaya potongan kapas dalam memeriksa jalur mesin perbaikan, dan bahaya di mesin lipat. Kemudian pengolahan kontrolnya, di mana SOP atau standar operasional prosedur termasuk penggunaan APD, ketersediaan alat pemadam kebakaran, P3K, dan peralatan keselamatan listrik yang baik namun masih kurang memadai. Kotak pertolongan pertama yang belum disediakan. Selanjutnya adalah dari pemberitahuan akan perubahan yang terjadi, di mana deskripsi akan perubahan aktivitas, ada potensi bahaya baru, dan langkah-langkah pengendalian. Selanjutnya adalah susunan hierarki kontrol. Yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah pengendalian administratif dan pengendalian substitusi engineering. Studi kasus kedua diambil dengan perusahaan XYZ yang merupakan salah satu perusahaan farmasi. Nah, dalam perusahaan farmasi terdapat peralatan dan bahan kimia yang sangat berbahaya yang dapat membahayakan pekerja, tentu dalam gudang operasional. Karena memegang berbagai aset perusahaan seperti bahan baku, barang setengah jadi atau work in process, suku cadang, barang jadi, dan bahan kimia, dan lain-lainnya. Observasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode HIRAK dengan mengobservasi dan wawancara langsung di lapangan dengan mengambil data frekuensi dan risiko bahaya pada tahun 2017 menggunakan rumus tingkat risiko dalam pengukuran level risiko, di mana kemungkinan dikalikan konsekuensi. Hasil penelitian dengan melihat aktivitas yang ada, di mana jalan masuk, forklift, staging bahan baku, staging bahan kontainer primer, staging bahan kemasan sekunder, slip kwitansi hasil produksi, produk yang keluar, bahan tertolak. APD yang digunakan helm, masker, penyangga punggung, sarung tangan karet, penyangga punggung, body harness, sepatu keselamatan. Yang teridentifikasi pada tahun 2017 juga dikumpulkan di gudang untuk proses masuk kegiatan bongkar muat. Dengan total sebanyak 104 hazard bahaya diidentifikasikan pada tahun 2017. Kriteria tingkat konsekuensi diambil dari kecil hingga tinggi, mulai dari tidak penting, kecil, sedang, sampai besar. Mana hasil yang ditemukan mulai dari medium risk 57%, high risk 38%, low risk 5%, dan without any extreme risk. Melanjutkan dengan pengendalian, di mana diambil dari eliminasi, engineering, administration, dan APD. Studi kasus ketiga diambil pada PT Java Akindo yang merupakan perusahaan produksi besi. Faktor penyebabnya adalah faktor fisik. Yang pertama, mulai dari kebisingan, faktor kimia yang disebabkan antara lain padatan, partikel cair, gas, kabut, aerosol, dan uap. Faktor lainnya mulai dari kehadiran dari ketidakcocokan, yakni di mana bagi pekerja dan peralatan atau perlengkapan yang digunakan saat bekerja.
Observasi dari penelitian yang dilakukan, observasi langsung dan menggunakan hierarchy method dengan menggunakan observasi langsung dan interview pada pekerja dengan mengenal pengenalan potensi bahaya berdasarkan pengalaman bahaya dan kejadian sebelumnya. Hasil penelitian, jadi ada kemungkinan dari bahaya, masalah kecelakaan yang terganggu, proses kerja dan tidak optimal, berhenti kerja karena kecelakaan kerja yang pernah terjadi sebelumnya akibat kecelakaan kerja. Perusahaan belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, penilaian risiko, di mana mengoperasikan mesin memiliki tingkat risiko yang tinggi. Aktivitas pemasangan bingkai memiliki tingkat risiko yang sedang. Membersihkan dan mengendalikan mesin memiliki tingkat risiko yang rendah. Mengontrol tempat kerja memiliki tingkat risiko yang sedang. Perbaikan mesin memiliki tingkat risiko yang tinggi. Pengelasan memiliki tingkat risiko yang rendah. Pengelolaan ke depannya mulai dari APD sebanyak 100% sudah terkendali. Engineering control sebanyak 80% sudah dikendalikan. Kontrol eliminasi sudah sebanyak 80% yang sudah terkontrol. Kontrol administrasi ada 92% yang sudah dikendalikan. Kemudian kontrol substitusi sebanyak 72% yang sudah dikendalikan. Studi kasus keempat mulai dari PT ABC. PT ABC yang merupakan bagian dari Departemen Instrumen dan Elektronik. Pekerjaan ini dengan tingkat bahaya yang tinggi, termasuk dengan instalisasi tegangan rendah, instalisasi tegangan tinggi maupun instalisasi instrumen. Menggunakan observasi ini menggunakan hierarchy method dan juga observasi ini menggunakan observasi langsung dengan wawancara kepada kepala departemen yang mengidentifikasikan dengan observasi serta wawancara dan kuesioner. Untuk penilaian risk menggunakan standar Australia License atau New Zealand dengan penerapan menggunakan ranking likelihood. Hasil penelitiannya, identifikasi yang didapatkan merupakan 15 potensi dari 9 kegiatan, 2 kemungkinan bahaya dengan tingkat risiko rendah, 8 kemungkinan bahaya dengan tingkat risiko sedang, 2 kemungkinan bahaya dengan tingkat risiko yang tinggi. Tingkat risiko tinggi ini terdapat pada pemasangan gardu induk dan instalisasi jaringan transmisi. Selanjutnya pada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini diambil dari dalam 3 jangka periode. Yang pertama mulai dari jangka pendek yang kurang dari setahun dengan memprioritaskan tingkat risiko tinggi ke tingkat risiko ekstrim atau risiko. Jangka menengah mulai dari 1-3 tahun dengan memperbarui pelatihan secara berkala dan menangani tingkat risiko sedang. Jangka panjang yaitu lebih dari 3 tahun itu dengan fokus mengelola risiko yang tingkat rendah. Selanjutnya pada studi kasus kelima, Laboratory of Histology Anatomy. Ini merupakan laboratorium di Universitas Airlangga Surabaya dari Fakultas Medis. Beberapa faktornya mulai dari bahan kimia, psikologi, peralatan laboratorium yang tajam, dan posisi duduk. Observasi penelitian ini menggunakan metode hierarchy dengan mengidentifikasi melalui penelitian observasional. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa deskriptif, kata-kata atau perilaku dari para mahasiswa.
Penilaian yang dilakukan berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan tingkat keparahan. Hasil dari penelitian. Identifikasi bahaya yang diambil dari bahaya berisiko rendah. Peralatan laboratorium dari kaca, penularan penyakit dan kelelahan mata. Kemudian resiko tingkatnya itu adalah sedang. Cedera pada jari tangan, musculoskeletal disorder, MSDs, lepuh, iritasi kulit dan mata atau penyakit kulit. Ini resikonya tingkat tinggi. Api yang digunakan untuk membakar barang atau ketidaknyamanan atau ketakutan, itu resiko tingkat ekstrim. Kemudian yang terakhir ada di paparan akan formaldehida. Penilaian risiko mulai dari paparan formaldehida itu kemungkinan bahaya dalam proses penanganan formaldehida. Pekerja laboratorium tidak memakai APD dengan benar. Mayat yang pertama pada pekerjaan pada mayat, yang pertama akan mengalami mimpi buruk dan stres karena bekerja dengan mayat. Tidak ada tempat di dekat alat pemadam kebakaran. Penilaian risiko mulai dari paparan formaldehida, kemungkinannya tingkat 4 yang merupakan risiko ekstrim. Pemeliharaan mayat kemungkinan tingkat 5, risiko kebakaran kemungkinan tingkat 2, bahaya psikologis kemungkinan tingkat 3. Untuk pengendalian yang dilakukan berupa pemeriksaan bau dan suhu di laboratorium. Apabila terdapat bau formaldehyda yang sangat kuat, maka segera buka ventilasi. Sosialisasi yang penting terkait menggunakan pemakaiannya alat pelindung diri atau APD, dan juga menyediakan alat pemadam kebakaran dimanapun semua berada. Rekomendasi penerapan HIRARC. Metode HIRARC dalam pengidentifikasian bahaya serta penilaian risiko dan bahaya dari menganalisis cara penanganannya merupakan penanganan yang tepat. Prioritas oleh perusahaan serta pabrik dalam pengelolaannya memperlengkap kebutuhan perlengkapan keselamatan yang merupakan kontrol yang diatur dari staf. Kontrol akan risiko dari bahaya akan kembali lagi ke masing-masing pekerja dalam keteguhan dan perhatian penuhnya pada APD, terutama dalam mengurangi dan mengontrol risiko dan munculnya risiko tingkat tinggi seperti pada kematian, karena itu adalah hal yang dihindari. Sekian dari saya tentang identifikasi bahaya dan risiko dalam lingkungan kerja. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun fakta yang masih kurang. Terima kasih.